memakai media tambahan yaitu tahu putih, di blender sampai benar-benar lembut, kemudian nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan kambing, dan di sini sang peternak lagi dapat rezeki nomplok, yaitu panen cepe dalam jumlah banyak, teman-teman. Nah, berikut kita akan bahas tentang susu tambahan yang bisa membuat cempe itu lebih cepat pertumbuhannya ya, teman-teman ya. Namun sebelum lebih lanjut, saya berharap teman-teman berkenan untuk kasih jempol, komentar, dan juga subscribe bagi yang belum. Panen cempe ini hanya ada di peternakan kambing sistem breeding ya, teman-teman ya, karena beda dengan penggemukan. Sekaligus breeding ini adalah yang bisa menyuplai bahan box untuk penggemukan tersebut. Nah, di sini teman-teman, peternakan kambing Jawa Randu, karena di kampung kami Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Ribawono, Kabupaten Lampung Timur, rata-rata memilih jenis kambing Jawa Randu. Kenapa? Alasannya adalah soal daya beli masyarakat atau mudahnya dalam hal penjualan hasil ketika sudah berkembang, teman-teman. Jadi di sini memang masyarakat lebih memilih kambing Jawa Randu atau Rambunan ini karena modalnya untuk membeli itu tidak terlalu banyak, beda dengan jenis lainnya ya tentunya. Karena Jawa Randu seperti yang kita bersama ketahui, ini adalah jenis kambing yang sangat merakyat. Jadi kalau peternak mau memulai menekuni peternakan kambing, tidak perlu merogoh kantong yang terlalu dalam pun bisa mendapatkan kambing jenis ini tentunya. Terus teman-teman, di sini lagi panen cempe, dan seperti kita lihat dalam video, peternaknya ini lagi ngasih minum susu tambahan kepada cempe-cempenya. Ini bersama istrinya ya, teman-teman ya. Jadi istrinya juga ikut terjun membantu merawat cempe-cempenya. Nah, perlu teman-teman ketahui, di sini sang peternak memakai jenis susu namanya Wellmix. Ini murah meriah, Rp20.000, teman-teman. Nah, cempe ini biasanya kalau dikasih susu tambahan itu mencret, teman-teman, karena istilahnya nggak tawar, beda dengan susu yang langsung didapat dari indukannya. Untuk peternak ini punya cara mengantisipasi supaya kambing ini tidak mencret dengan susu yang murahan ini, terus terang teman-teman, karena tujuannya untuk menghemat budget. Jadi di sini peternak memakai media tambahan yaitu tahu putih, di blender sampai benar-benar lembut, kemudian nanti dicampur dengan susu Wellmix yang sudah diseduh dengan air, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah cara yang diterapkan oleh peternak ini untuk meminimalisir cempe-cempe ini mencret karena susu tambahan. Jadi apakah ini recommended susu ini untuk teman-teman? Nah, monggo teman-teman bisa mempertimbangkan sendiri, karena tentunya banyak sekali pilihan jenis susu, teman-teman. Di sini memakai susu Wellmix
yang harganya cuma 20.000, ini tujuannya untuk menghemat budget. Karena kalau Kalvolak tentu harganya jauh lebih mahal. Biasanya kalau yang harganya mahal itu memang lebih bagus untuk dikonsumsi cempe supaya pertumbuhannya jauh lebih cepat. Nah, di sini cempe-cempe dikasih susu tambahan itu bukan sekedar merangsang atau membantu pertumbuhan cempe tersebut tujuannya teman-teman, karena di sini ada 1 ekor atau 2 ekor indukan laktasi 1 kali, artinya doro yang baru beranak sekali. Ini biasanya kan indukan itu ada yang tidak mau langsung menyusui cempe-cempenya. Nah, di sini mengalami hal itu, makanya daripada capek-capek megangin indukan saat ngasih minum cempenya, mending dikasih dot seperti ini. Nah, jika teman-teman mengalami hal yang sama, punya doro yang beranak tapi susah untuk memiliki rasa sayang terhadap cempenya, sehingga cempe tersebut susah untuk mendapat asupan air susu. Nah, teman-teman bisa pakai alternatif kaki depan belakang itu diikat teman-teman, tapi ini nggak ada contoh videonya ya. Diikat supaya cempe mudah minum tanpa ada gangguan dari induknya lari-lari atau gimana gitu ya. Nah, ini tujuannya untuk melatih saja. Biasanya dengan cara seperti itu si indukan nanti akan mau untuk memberi minum cempenya. Tapi kalau memang teman-teman nggak telaten ya bisa dikasih susu tambahan. Kemudian nanti ditunggu teman-teman, jangan langsung dijual, karena ada aja peternak itu yang bilang kalau indukan udah nggak sayang cempenya mending dijual saja, karena kemungkinan nanti di peranakan yang kedua juga seperti itu. Jadi seperti ini belum tentu benar teman-teman, karena ada kalanya doro yang beranak 1 kali seperti itu, tapi nanti ketika laktasi 2 kalinya si indukan tersebut sudah memiliki rasa sayang terhadap cempenya, sehingga mau memberikan susunya atau tidak rewel ketika cempe-cempenya minum susu teman-teman. Untuk kemudian kembali soal breeding teman-teman, keunggulan breeding adalah modal sekali tapi panen berulang kali. Artinya apa? Modal sekali itu cukup beli indukan sekali teman-teman, nanti dipelihara, dirawat, akan beranak terus menerus hingga kambing ini mungkin sudah tua, nggak bisa lagi produktif, nanti bisa ada regenerasi dari peranakannya. Tentunya harus diseleksi ya teman-teman, ambil yang paling bagus sebelum indukan tersebut dijual ke potong. Untuk pilihan peternak pemula ketika mau memulai ternak kambing, jika ada pertanyaan bagus mana memulai dari doro-doro atau indukan, nah jawabannya berbeda-beda atau tanggapan peternak itu beda-beda. Kalau kelebihannya memulai dengan doro, teman-teman bisa mendapatkan dengan harga yang cukup murah. Contoh, teman-teman memulai dengan doro harga 750.000. Nanti dipelihara selama 5 atau 6 bulan. Itu ketika teman-teman istilahnya ada kebutuhan mendadak, dijual kembali, itu sudah dapat untung dari modalnya, istilahnya sudah dapat opah ngarit. Tapi dengan catatan kambing tersebut tidak rusak ya teman-teman, tidak kurus
apalagi penyakitan. Cuman minusnya kalau memulai dari doro itu waktunya sedikit lambat ketika dalam prosesi bunting dan dapat peranakannya. Jadi itu teman-teman ya, plus minusnya kalau teman-teman mau memilih dari doro-doro mulai ternak kambing. Untuk yang kedua, jika memulai dengan indukan, kita sudah tahu riwayat indukan tersebut ya, tapi ini khusus untuk yang beli di kandang peternak ya, bukan di pasar kambing. Kita bisa memilih riwayat indukan itu seperti apa, kapurannya seperti apa, dan contoh peranakannya itu seperti apa. Jadi kalau indukan seperti itu. Kemudian ketika masa pelihara hingga bunting dan beranak, tentu teman-teman sudah tidak perlu menunggu waktu terlalu lama seperti ketika teman-teman memulainya dari doro-doro. Karena doro-doro tentunya prosesi birahi itu masih cukup lama. Tapi minusnya ketika teman-teman mau memulai dari kambing yang indukan atau babon, yaitu di modal. Modalnya cukup banyak, jumlah kepalanya sedikit. Tapi kalau dari doro-doro, modalnya sedikit, jumlahnya cukup banyak. Kemudian kalau teman-teman memulai dari indukan, misalkan harga 2 juta, 5 bulan dipelihara, karena ada kebutuhan harus dijual, biasanya tidak dapat opah ngarit, hanya impas dengan modal. Jadi seperti itu pertimbangan-pertimbangan buat teman-teman ketika mau ternak kambing. Pilih dengan doro ataupun babonan, semuanya ada plus dan minusnya, dan itu kembali kepada teman-teman masing-masing. Nah, jangan lupa ternak kambing kalau masih pemula akan sangat bagus. Tidak usah memulai dengan jumlah yang terlalu banyak, dipelajari dulu, mencari pengalaman dulu. Kemudian kalau memang dirasa sudah cocok, sudah paham, ada chemistry dengan peliharaan, baru nambah jumlah, baik dari hasil branding sendiri ataupun kembali merogoh kantong untuk membeli kambing. Jadi yang utama ternak kambing adalah kebutuhan pakan teman-teman ya. Terima kasih, semoga ulasan ini bermanfaat. Buat teman-teman, sekali lagi saya harapkan jempol dan komennya. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan lah Pak. Iya.